Selamat pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Presiden RI Prabowo Subianto memastikan pemerintah pusat akan membangun kembali seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Guru dan murid SD Negeri 14 Ulakan Tapakis Padang Pariaman bergotong royong membersihkan sekolah. Kodim 030650 Kota menggerebek rumah pengedar narkoba di Payakumbuh. Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat Senin sore, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah pusat akan membangun kembali seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Di hadapan warga yang menyambut kedatangannya di lokasi pengungsian Kasai Permai, Padang Pariaman, Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan langsung terkait kondisi lapangan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, serta sejumlah unsur pimpinan daerah lainnya. Berdasarkan data awal yang diterimanya, kerusakan terjadi di banyak titik, termasuk jalan, jembatan, dan rumah warga, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Presiden menjanjikan bahwa semua jembatan dan infrastruktur yang rusak akan dibangun kembali. Rumah warga yang hanyut dan hancur juga akan dibantu. Cuaca sudah membaik. Alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai. Tadi saya dapat laporan listrik di Sumatera Barat sudah hampir Air mati Pak, air. hampir 100%. Air sedang dibenahi, jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Alhamdulillah. Mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Terima kasih. Presiden juga memuji semangat hidup masyarakat Sumbar. Meskipun berada dalam kondisi susah, sedang mengalami musibah, tapi semangatnya tetap luar biasa. Tim Berita Padang melaporkan. Penanganan darurat bencana hidrometeorologi masih terus berlangsung hingga hari ini. Selain pertolongan dan pencarian korban, BNPB dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pendistribusian bantuan kepada warga di seluruh wilayah terdampak. Penanganan akses yang masih tertutup material longsor diupayakan untuk dibuka segera. Menurut Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Andrea Yuferizal, pihaknya berupaya keras agar kendaraan roda 2 bisa menembus jalan untuk mobilitas warga setempat. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Agam telah mengerahkan 2 alat berat dan ditambah 2 alat berat lagi dari BNPB untuk membuka akses jalan. Pembukaan akses itu sangat terkait dengan jaringan transportasi dan jaringan logistik dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak. Dengan adanya akses yang masih terputus, pemerintah daerah menggunakan pengiriman logistik melalui jalur udara. Saat ini, BNPB menyiagakan helikopter untuk pengiriman selama 2 hingga 3 hari ke depan. Dengan asumsi bisa dilalui oleh masyarakat menggunakan motor dulu. Pertama itu, yang kedua untuk intervensi pengungsi yang di sana.
Saat ini BNPB sudah ada helikopter akan fokus dulu di Agam 2-3 hari ini untuk dropping. Sehingga diharapkan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Sementara itu, informasi yang disampaikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat. Hingga Senin siang, tercatat 168 korban tewas akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat. Dengan hari ini tanggal 1 Desember 2025, data korban tewas pada pukul 11.00, meninggal dunia sejumlah 168 orang. Ini yang kemungkinan yang belum masih dalam pencarian, ini diperkirakan masih kurang lebihnya di angka 118. Selain korban tewas, tim SAR masih mencari lebih dari 100 warga yang hilang dalam musibah bencana itu. Tim Berita Padang melaporkan. Bencana hidrometeorologi di Agam meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Sebanyak 16 kecamatan yang ada dilanda bencana banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang. Akibatnya, akses menuju sejumlah lokasi putus total. Di antaranya dari Maninjau menuju Matur tidak bisa dilalui karena jalan terban di beberapa titik di Kelok 44. Dari Bukit Tinggi menuju Malala putus akibat jalan terban. Dan jalan dari Lubuk Basung Maninjau, aksesnya pun terbatas. Jalan putus juga terjadi di ruas Palembayan menuju Matur. 3 daerah di Agam terisolasi akibat jalan putus, yaitu di Malala, Pagadih, dan Matur. Akibatnya, bantuan personel dan bantuan lainnya tidak bisa dikirim lewat darat. Seperti bantuan sembako yang akan diantarkan ke lokasi bencana gagal dilakukan karena jalan putus. Bahkan akibat sisa material longsor menyebabkan mobil truk terpeleset hingga membelintang di badan jalan dan menutup ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman via Palupuah. Jadi kan jalan pelan, itu roda belakang nanti lari. Slip. Iya, slip. Jadi makanya melintang. Nah, Ini kondisi nggak bisa diapain? kayaknya enggak, licin. Licin. Oh, kena licin tadi melintangnya Iya, kayak gitu, Bang. licin. Itu mobil mau kemana itu, Bang? Mau ke bawah? Ke Pasaman. Nah, mungkin. Abang terjebak sekarang? Iya, perbaikan akses ke daerah-daerah tertentu. Akan alat-alat yang kita bisa lakukan sewa alat-alat kita sendiri yang bisa membuka akses dari distribusi dan dapat secara cepat sedang terisolasi. Korban bencana yang dapat dijangkau mulai mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, seperti di Bukit Cangang, Kayu Ramang, Bukit Tinggi. Korban yang masih bertahan di posko pengungsian mendapat bantuan. Mereka takut kembali ke rumah usai bencana bibir ngarai terban beberapa waktu lalu. Mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk pindah karena faktor ekonomi. Sekarang ini kami masih di pengungsian, masih trauma gitu untuk pulang ke rumah masing-masing. Udah berapa hari di sini? Udah berapa hari? 5 hari. 5 hari. Ya. Kehidupan sehari-hari untuk sekarang belum bisa beraktivitas kayak biasa. Berarti hanya mengharapkan bantuan yang ada. Iya. Update jumlah sebelumnya sama sekarang masih tetap Pak, dengan 12 kakak dan 53 jiwa. Kita kan lihat hari ini udah mulai cerah, ada beberapa warga yang sudah mulai melaksanakan aktivitas seperti biasa. Cuman kami tetap sarankan kepada warga untuk tidak kembali dulu, karena kita nggak tahu bagaimana perjalanan tanah. Warga Bukit Cangang Kayu Ramang tidak diizinkan oleh pemerintah untuk tinggal di tepi Ngarai Sianok
karena berbahaya. Hingga kini, 12 keluarga dengan 53 jiwa masih bertahan di pengungsian. Meski sebagian warga telah mulai beraktivitas seperti biasa, namun mereka tidak diizinkan kembali ke rumahnya masing-masing karena masih berbahaya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Warga di Kecamatan Ampek, Koto Agam bergotong royong bersama ratusan personel Polresta Bukit Tinggi membersihkan sisa-sisa banjir bandang di Nagari Galuh 2 dan Nagari Balingka usai banjir bandang yang melanda daerah itu. Selain itu, anggota Polwan Polres Bukit Tinggi memberikan trauma healing kepada anak-anak korban banjir bandang untuk membantu memulihkan kondisi psikologis usai bencana. Trauma healingnya melalui permainan edukatif, komunikasi suportif, dan pendampingan emosional. Trauma healing diberikan kepada anak-anak dan kaum perempuan untuk membantu menurunkan ketegangan, kecemasan, dan membangkitkan kembali rasa aman bagi korban bencana. Polresta Padang juga menyerahkan bantuan makanan sekaligus pemeriksaan kesehatan. Kami sudah mengupayakan dari SPBD Polri untuk memberikan dukungan makanan-makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemarin kita sudah menyiapkan 600 bungkus makanan untuk diserahkan kepada masyarakat, dan hari 641 makanan dari SPBD Polri ini untuk kita sumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita juga melakukan upaya pengecekan kesehatan maupun juga memberikan trauma healing kepada anak-anak yang terdampak dari musibah bencana alam. Bencana banjir bandang di Galuh 2, Nagari Koto Tuo, dan Nagari Balingka terjadi pada Selasa pekan lalu, mengakibatkan kerugian material di sejumlah titik. Di Koto Tuo, sebanyak 130 jiwa terpaksa mengungsi karena permukiman mereka terdampak bencana. Hingga kini, pembersihan material banjir di lokasi masih dilakukan. Nagari kami tertimpa hujan dan musibah banjir bandang Galuh yang menyebabkan beberapa kerugian, dan warga kami 130 jiwa dievakuasi 2 titik. Yang pertama di SMP 1 Musola tempat toko, yang kedua di kantor PU Pangeran di Jorong Kota Baru. Alhamdulillah korban jiwa kami laporkan di sini nihil. Kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas donasi bantuannya. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat kami. Tidak hanya di Kecamatan Ampek Koto, Polresta juga memberikan bantuan untuk kecamatan lain yang terdampak bencana. Namun, upaya terkendala akses jalan ke lokasi yang masih putus total akibat diterjang longsor dan banjir. Dina Amrina melaporkan dari Agam.